Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wa ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazzuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur setiap saat, setiap keadaan, karena kita pasti tak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Mari kita luruskan niat, karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah, jangan berpisah, kita hadir di majelis ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, pecinta ilmu perindu surga, tema kita di kajian kali ini adalah jangan sampai merugi. Itu artinya kita jangan melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri kita. Bukan cuma merugi dunia, tapi yang mengerikan adalah kalau sampai nanti kita rugi di akhirat. Kalau rugi di dunia sebentar. Kalau kita ditipu di dunia sebentar. Kalau kita rugi di dunia sebentar. Kita dapat untung di akhirat nanti. Tapi kalau ruginya di akhirat, hendak kemana kita kembali lagi? Sebab di akhirat cuma ada dua. Surga atau neraka. Pahala atau siksa. Bahagia atau derita. Itulah ketika bicara tentang akhirat. Oleh karena itu kita hendaknya menyempurnakan ikhtiar sebaik-baiknya, jangan sampai kita rugi. Baik rugi dunia ataupun rugi akhirat. Berangkat kita dari pesan Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi yang sangat populer, familiar, kita akrab dengan hadis ini, yaitu min husni islamil mar'i tarku ala yang nihi. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang adalah jika ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Rasanya hadis ini kita sangat akrab ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Di sini Hasan. Jadi kalau ingin kita termasuk sebagai seorang muslim yang memiliki kesempurnaan dalam kebaikan, tanda Islam kita adalah meninggalkan hal-hal apapun yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Apa saja hal tersebut? Sebelumnya saya mau kasih syair dulu, biar semangat. Hidup di dunia cuma sekali. Jangan sampai kita merugi. Mari raih ridho ilahi agar bahagia di akhirat nanti. Ini intermezzo aja nih Pak. Kira-kira apa ya? Hidup di dunia cuma sekali. Jangan sampai kita merugi. Mari raih ridho ilahi agar bahagia di akhirat nanti. Syair riwayat Anwar Zuhri. Baik, jadi banyak hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita terjerumus
di dalam kerugian, karena ini membahayakan bagi kehidupan kita dunia akhirat. Pertama adalah hendaknya kita meninggalkan ilmu yang tidak bermanfaat. Itu artinya kita harus mengamalkan ilmu syar'i. Ilmu syar'i harus kita amalkan. Ilmu yang nggak bermanfaat tinggalkan. Apa itu yang nggak bermanfaat ilmu? Ya, ilmu yang bisa menjerumuskan kita dalam kesesatan, kemusyrikan. Allah pernah mengatakan ini jalan cepat untuk mendapatkan tujuan. Jangan. Ilmu apa itu ya? Banyaklah ilmu cok gali gacok kata orang, yang penting cocok dapet, ya kan? Apalagi nyata-nyata ilmu itu sesat, sihir, guna-guna, gendam, dan lain-lain yang hari ini sangat marak terjadi di tengah kesulitan zaman. Ada cara untuk mendapatkan meraih tujuan. Hati-hati. Termasuk bagi sebagian orang ya, kalau ngerti kuncinya mah judi pasti menang. Ini judi online kan mengerikan ini. Kalau tahu kuncinya menang, menangnya sekali, kalahnya berkali-kali. Judi ini kan mengerikan, menang pun tak berkah, apalagi kalah, jelas hidupnya makin susah. Kan begitu, sederhana saja sebenarnya. Menang pun tak berkah, ya kan? Apalagi kalah, hidupnya makin susah. Nah, teman sekalian, ini yang pertama. Kemudian, yang dimaksud ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Ilmunya ngerti, paham, tapi tidak diamalkan dalam kehidupan, maka sia-sia belaka. Mestinya ilmu itu kalau diamalkan dalam bentuk ibadah, pasti akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam perbaikan dirinya. Akhlaknya makin baik, moralnya makin baik. Itulah ilmu yang diamalkan. Walikul yang ibadatin minal ibadatis sahihah atarun fit takwimi akhlaqi qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap moral atau akhlak seseorang. Contohnya saja satulah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau salat itu dilakukan baik dan benar pasti mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, itu adalah ada tema tersendiri tuh. Insya Allah di kesempatan yang akan datang tahun depan lah. Tahun depan ya Pak. Sebab ini akhir tahun sudah. Ada tema khusus satu semester itu, yaitu hikmah di balik perintah dan larangan. Itu satu semester tuh. Jadi berapa kali pertemuan tuh. Hikmah di balik perintah dan larangan. Insya Allah tahun depan. Nah, jamaah sekalian, hati-hati dengan ilmu yang sudah kita miliki kalau tidak kita amalkan. Khawatir ilmu cuma jadi referensi saja. Yang penting kan ngerti, yang penting paham, apalagi salah niat. Ilmu yang dimiliki untuk bekal berdebat, sehingga bisa mengalahkan lawan bicaranya atau teman diskusinya. Buat apa? Atau agar terlihat piawai dalam berdalil dengan ilmu tersebut. Buat apa? Padahal al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang lebat namun tak berbuah. Dan tentang ilmu itu nanti termasuk pertanyaan yang memberatkan di akhirat. Wa an ilmihi fima fa'ala. Bagaimana dengan ilmunya? Apakah diamalkan? Ngerti tapi nggak diamalkan, mau bahaya. Di ayat yang lain Allah sebutkan pada Quran surat 61 surat As-Saff ayatnya nomor 2 dan 3, Allah memberikan warning yang sangat keras. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan? Murka Allah sangat besar. Engkau hanya mengucapkan atau mengatakan namun engkau tidak mengamalkan. Kalau bahasa orang sekarang COD. COD bukan cash on delivery, bukan bayar di tempat. COD cuma omong doang. Nah, itu yang bahaya. Kalau kita cuma omong doang, diklaim kita. Nyuruh anak sholat, kita tak sholat. Dan lain-lain ya kan? Maka ini mesti menjadi satu perhatian. Yaitu amalkan ilmu syar'i, maka kita tidak akan rugi. Sebab ilmu syar'i ketika kita amalkan
niscaya akan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Insya Allah. Baik, ini ringkasnya yang pertama, agar kita tidak rugi, jangan sampai rugi, yaitu mengamalkan ilmu syar'i. Tinggalkan ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah beramal yang ikhlas. Kalau kita beramal tidak ikhlas, ya rugi, nggak bernilai, terbang bagaikan debu, nggak ada manfaatnya. Beramallah yang ikhlas, baik amal vertikal maupun amal horizontal, baik amal individual maupun amal sosial. Amal vertikal atau amal individual itu adalah ibadah yang kita persembahkan langsung terkait kita dan Allah saja. Sholat, puasa, zikir, tilawah Al-Quran, muhasabah. Nah itu kan langsung kita terkait dengan Allah. Namanya ibadah individual atau vertikal. Tapi yang sering tanpa kita sadari pahalanya terbang lenyap adalah amal sosial atau amal horizontal, yaitu berkaitan dengan hak orang lain. Amal sosial ya seperti sedekah, mengulurkan tangan, ya kan? Beraktivitas dalam hubungan sosial di masyarakat. Pendek kata ada hubungan kemasyarakatan. Nah ini seringkali tanpa kita sadari kurang ikhlas. Terutama pasca beramal. Ketika beramal lillahi ta'ala, sebelum beramal lillahi ta'ala, ingin menolong seseorang, alhamdulillah sudah dilakukan. Tapi pasca beramalnya kadang-kadang hilang itu ikhlasnya. Sebab apa? Kecewa dengan orang yang ditolong. Orang yang ditolong tak menyenangkan dirinya. Kalau bahasa premannya sudah ditolong nodong. Mungkin kita pernah merasakan itu ya. Orang ini ditolong tak tahu diri. Kemudian kita kecewa. Kita ungkit-ungkit kebaikan tersebut. Kita bicarakan kepada banyak orang. Sehingga membuka aibnya. Ini kan sia-sia. Banyak ini yang terjadi. Urusan mengulurkan tangan pada seseorang. Tapi jadi konsumsi publik. Diviralkan. Salah niat pula. Walaupun suatu ketika viral dalam sebuah amalan itu ada kebaikannya. Tapi karena niatnya lurus agar dicontoh ditiru orang lain. Mafi muskilah. Nggak ada masalah. Sebuah kebaikan itu kalau dilihat orang bisa menginspirasi orang lain. Tak apa-apa itu. Tapi jaga hati, jaga niat. Oleh karena itu agar kita beramal yang ikhlas, ingat pesan yang satu ini. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ayat lengkap. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku itu apa saja, mahdoh maupun baru mahdoh, apapun bentuknya. Bahkan hidup dan matiku semuanya kupersembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat di nomor 162. Jadi menjaga ikhlas itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ternyata menjadi orang ikhlas itu prakteknya, mohon maaf, ringan, enteng, gampang atau mudah? Apa jawabannya Pak? Prakteknya menjadi orang ikhlas itu dalam beramal ringan, enteng, gampang atau mudah ya? Insya Allah mudah ya Pak. Sebab kalau tidak kita jaga niat kita, tidak ikhlas kita, sayang, tidak bernilai, habis lenyap pahalanya. Oleh karena itu, filosofi beramal itu apa Pak? Lupakan pandangan manusia, ikat hanya pada pandangan Allah. Sudah. Saya ulangi ya. Ikat pandangan kita kepada Allah, lupakan pandangan manusia. Atau lupakan pandangan manusia, ikat hanya pada pandangan Allah. Karena memang demikian. Kalau dipuji alhamdulillah, kalau dicela juga alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Semoga kita termasuk di antara umat Rasulullah yang mampu menjaga keikhlasan. Amin.
Nah, menutup nomor yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu rindu surga, ingat, iblis itu hanya kalah oleh orang ikhlas. Jadi kalau kita ingin mengalahkan iblis, maka jaga ikhlas kita. Allah sebutkan di Al-Quran pada surat Al-Hijr, surat yang ke-15, ayat di nomor 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, yaitu orang-orang yang ikhlas. Saya melihat malam hari ini wajah-wajah ikhlas semua ini. Amin. Berarti kalau ikhlas sampai jam 9 ya. Habis sisa nyambung lagi. Ustaz besok ada aktivitas. Senin. Apa sih Senin, Pak? Jangan bilang I hate Monday, jangan ya. Senin itu senantiasa indah hatinya. Jangan salah arti ya. Senin I hate Monday, jangan Pak. Katakan Senin senantiasa indah. Indah untuk beribadah, indah untuk bekerja dan seterusnya. Baik, ini yang kedua, agar kita tidak merugi, jangan sampai merugi, beramalah yang ikhlas, walaupun kadang-kadang ujiannya berat. Yang ketiga, agar kita tidak merugi di dunia hingga akhirat adalah menginfakkan harta di jalan Allah. Ini hampir setiap bahasan ibadah nggak lepas dari yang namanya harta. Sebab memang itu ujian yang paling berat. Fitnahnya paling gede itu harta. Sehingga dalam hadis Tirmidzi Nabi mengatakan, "Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat pada zamannya itu ada ujiannya, ada fitnahnya, dan ujian fitnah terbesar pada umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmidzi. Di Al-Quran disebutkan pula pada Quran surat At-Taghabun surat yang ke-64 ayat di nomor 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan, di sisi Allah lah ganjaran yang besar. Saya ingin membacakan satu pesan Al-Quran sebagai warning untuk kita berhati-hati, yaitu di Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 180 yang artinya, jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Sebaliknya kekikiran itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat nanti mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini ancamannya berat nih. Jadi kita bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja lugas, bekerja tuntas, dapat hasil yang luas, maksudnya yang banyak, jangan sampai kita lupa. Memang urusan harta ini fitnahnya paling berat ya. Sudah mendapatkannya pun harus dengan cara yang halal. Tapi setelah itu bagaimana kita mengelola harta tersebut? Khusus tentang harta, dua pertanyaan di akhirat nanti. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu? Dari mana harta diperoleh dan kemana atau untuk apa dipergunakan atau dinafkahkan? Apa yang bisa kita simpulkan dari pesan warning Al-Quran surat Ali Imran ayat 180 tadi? Sederhana sih. Surgakan dirimu dengan hartamu. Bahagiakan dirimu dengan hartamu. Selamatkan dirimu dengan hartamu. Jangan sampai justru membelenggu. Kalau kita baca lagi di Quran surat Taubah, surat 9 ayat nomor 35. Mengerikan sekali ya ancamannya itu. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu bima kuntum taknizun. Inilah akibat harta yang kau gunakan untuk dirimu sendiri. Dia menjadi siksaan yang sangat berat. Bak setrikaan yang panas, dahi, lambung, punggung. Dari siksaan yang sangat berat. Di mana itu? Di neraka jahanam nanti. Quran surat Taubah surat 9 ayatnya
boleh dibaca nomor 34 dan penutupnya di nomor 35. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan lupa hendaknya kita berhati-hati dengan urusan harta ini. Alhamdulillah kalau kita sudah paham, kita persiapkan itu. Alhamdulillah anak-anak sudah selesai pendidikannya, ya kan? Sudah kita beri dia modal untuk pengetahuan baik ilmu umum maupun ilmu agama, ilmiah maupun syariah sudah paham. Kemudian alhamdulillah sebagian daripada anak-anak kita sudah kita nikahkan. Masih ada lagi harta, anak-anak sudah kita berikan mereka rumah satu-satu gitu ya. Apalagi modal sudah ada, masing-masing anak diberi berapa Pak modal Pak? 1M atau 10M masing-masing? Alhamdulillah ya, masing-masing anak sudah dikasih 1M, berikut modal yang lain cukup ya kan? Lantas apa buat kita? Jangan lupa seperti harta kita untuk wasiat, itu kita gunakan di jalan kita ke surga nanti. Ini sekedar mengingatkan diri pribadi saja. Semuanya tentunya yang ingat, berat nanti ancamannya. Ya, dulu kita lahir ke dunia tidak bawa apa-apa, Allah kasih kemudahan lewat rezeki yang luas gitu kan. Mungkin juga asbab kita berdoa saat subuh, pada usai salat subuh itu kan kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, ilmunya bermanfaat sehingga dapat apa yang kedua? Rizki yang thayyib, luas, berkah, halalan thayyiban. Kemudian setelah itu kita amalkan, amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Maka jangan lupa, khawatir nanti kita mendapat ancaman yang berat. Sambil terus kita menjadikan anak-anak kita keluarga robbani ya. Kalau kita lupa berwasiat, ini mohon maaf nih, kalau kita lupa berwasiat, anak-anak kita paham ada sedekahnya mengalirkan pahala terus untuk orang tua yang telah tiada. Sebab barangkali ada yang lupa berwasiat kepada keluarganya. Oleh karena itu hendaknya kita antisipasi sejak saat ini, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok pagi. Ya, ini yang dikaitkan dengan menginfakkan harta. Kita tidak rinci lagi karena kita sudah paham. Skala khusus namanya zakat, Z hurufnya. Skala menengah namanya infak, apapun bisa kita infakkan. Skala luas namanya sodakoh, S. Segala bentuk kebaikan itu kan bernilai sodakoh. Kullu amrin bil ma'ruf sodakoh. Baik lisan, hati, uluran tangan, atau sarana yang Allah berikan pada kita untuk kita berikan. Jamaah sekalian, pecinta ilmu surga, inilah yang ketiga, yaitu agar kita tidak merugi, maka infakkan harta kita di jalan Allah. Yang keempat adalah menggunakan tubuh kita. Tubuh ini juga amanah ini. Jadi tubuh kita jangan kita sia-siakan. Bahasa jujurnya, jangan jadi generasi rebahan, tapi jadi generasi bangkit, jangan rebahan. Kalau kita gunakan banyak untuk rebahan, khawatir ya, nanti saat sakit kita tidak punya catatan. Padahal ketika kita sehat, artinya kita dalam keadaan lapang itu kita beribadah, itu jadi catatan luar biasa. Saat kita nanti tak mampu lagi menggerakkan tubuh kita, sebagaimana ketika kita sehat, kita tetap mendapatkan pahalanya. Kenapa? Sudah biasa kita gunakan tubuh kita untuk ibadah. Ini penting ini. Ada kaidah kan? Ta'arraf ila Allah fi rakhai ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu saat engkau dalam keadaan sempit. Waktu sehat alhamdulillah ya. Manfaatkan. Bagi laki-laki sholatnya berjamaah di masjid, syukur 5 waktu bisa dijaga berjamaah di masjid. Walaupun tidak mungkin semuanya bisa ya, aktivitas yang merupakan rutinitas kita. Tapi alhamdulillah nih, isya dan subuh bisa berjamaah. Karena 2 waktu itu yang sangat krusial. Yang Nabi mengatakan, inna aqwala sholatin alal munafiqina sholatil isya'i wa sholatil fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habuan. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang yang sudah terkena benih-benih kemunafikan
mereka tak mau lagi, mereka enggan untuk menunaikan sholat isya dan sholat subuh berjamaah di rumah-rumahnya Allah. Padahal sekiranya mereka memahami akan keutamaan dalam dua waktu tersebut, niscaya mereka akan melangkahkan kakinya sekalipun dengan cara merangkak. Tak bisa Ustaz 5 waktu. Kenapa? Zuhur di tempat kerja, masjidnya jauh, waktu terbatas, tempat sholatnya pun kecil bergantian. Toyib, mafi muskilah, tapi tidak dilalaikan sholatnya. Asar, masih di tempat yang sama, menyelesaikan pekerjaan. Ada lagi sebagian seorang pedagang, tak bisa meninggalkan tempat dia berdagangnya. Sebab kalau ingin ditutup, tak ada lagi yang menunggu. Waktunya terbatas. Toyib. Maghrib, pulang kerja, jaraknya jauh, di perjalanan, tak bisa berjamaah. Isya, kecenderungan sudah sampai di rumah, maka tak ada lagi untuk berkilah. Subuh apalagi sudah istirahat. Tapi ada yang kita lihat hari ini ya, zuhur dengan kesibukan, asar menyelesaikan pekerjaan, maghrib di perjalanan, isya kecapean, subuh ketiduran atau kesiangan. Tapi yang di sini mah tidak ya, sebab sudah menjadi kebutuhan dan kenikmatan kita berjamaah itu. Masya Allah. Jadi tubuh kita gunakan untuk ibadah. Wa an jismihi fima aglahu, itu pertanyaan di akhirat nanti. Dan dengan tubuhnya bagaimana mereka menggunakannya? Alhamdulillah ringan langkahnya, walaupun sudah ada penghalang-penghalangnya. Sunatullah lah. Fisik ini kan nggak selamanya prima, tapi kita berusaha untuk menggunakan tubuh kita. Tidak ada malam berlalu kecuali dia ketuk pintu langit Allah. Nikmatnya menunaikan sholat tahajud. Masya Allah. Ini sudah merupakan amaliyah ahli surga. Ahli surga itu sudah terlihat di dunia. Insya Allah ketika dia menjaga sholat tahajudnya. Semoga kita istiqomah. Amin. Iya kan? Masih ingat paketnya kan? Paketnya jangan lupa itu. Bangun tidur terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Kata saya. Tapi kata bapak saya juga sama ya. Orang sering lupa tuh bangun tidur nggak berdoa. Padahal sebelum tidur dia sudah berdoa. Jangan-jangan malam terakhir ini. Tapi bangun tidur tak berdoa. Padahal sunnahnya Nah, memang sekalian kita ingin menuju surga. Kita lanjutkan di nomor yang kelima. Yang kelima ini berkaitan dengan waktu. Yaitu jangan menyia-nyiakan waktu. Maka kita tidak akan merugi. Kalau orang barat sering mengatakan dengan the time is money, buat kita sebagai orang beriman, al-waktu hayatuna. Waktu adalah kehidupan kita. Jadi nggak cocok kalau kita katakan the time is money. Kalau kita ganti bahasa Inggris, the time is fighting gitu ya kira-kira ya. Sebab kalau the time is money itu kapitalis. Seolah waktu diukur dengan materi saja. Biarkan mereka dengan bahasa mereka. Tapi kita ganti dengan bahasa dakwah kita. Al-waktu hayatuna. Waktu adalah kehidupan kita. Sebab memang bernilai. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita lewat surat cinta Allah. Di Quran surat Al-Insyirah. Surat yang ke-94 ayatnya 7 dan 8. Lebih akrab kita mengatakan surat Alam Nashrah begitu. Fa'idha faragta fansab. Kalau engkau sudah selesai dari satu aktivitas yang bermanfaat, maka lanjutkan di aktivitas yang kedua berikutnya. Wa ila rabbika farghab, hanya kepada Rabbmu engkau berharap. Jadi waktu begitu bernilai. Ya Allah Karim, alangkah cepatnya waktu berlalu, seolah baru kemarin. Tak terasa hari ini usia sudah. Pak Haji sudah berapa Pak Haji? 80 lebih. Sudah 80 ya. Cepat sekali ya. Khusus bagi yang usianya malam hari ini 62 tahun 29 hari. Boleh ingat Nabi itu berpulang ke Rahmatullah usia 63 tahun.
Jadi yang malam hari ini 62 atau 29 hari, jangan-jangan ini malam terakhirnya. Itu kalau usianya sama dengan Rasulullah, ya enggak? Bagi yang lebih, Allah sudah kasih bonus, Masya Allah. Berarti kita dikasih ruang nih untuk menebar kebaikan. Hati-hati, Masya Allah, waktu cepat berlalu. Sepertinya baru kemarin, tak terasa sudah hari Ahad. Ahad kedua. Tak terasa sudah hampir di penghujung tahun. Jadi kalau nggak muhasabah, rugilah kita. Emang muhasabah itu sebenarnya setiap hari, bukan harus nunggu Desember. Tidak. Bukankah Allah berfirman di Al-Quran pada surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat 18 itu kan. Ustaz Arzak, nanti jangan lupa ya, pas Isya dibaca ayat ini ya. Surat Al-Hasyr nanti pas sholat Isya dibaca ya. Surat 59 ayat 18, 19, 20, 21 ya. Iya kan? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini menggetarkan hati kita loh. Betapa tidak, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia perbuat untuk hari esok. Artinya akan bekal akhiratnya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Coba kita perhatikan ayat ini. Ini ayat langka. Kalau tidak salah hanya di 2 ayat, 1 ayat 2 perintah takwa. Ini yang pertama, dan yang kedua di Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang pertama itu kan 2 kali perintah takwanya di 1 ayat. Luar biasa. Kita cari bekal, apa yang sudah kita lakukan untuk bekal akhirat kita, untuk hari esok kita. Kalau ditanya sudah cukup ke bekal kita, saya katakan sejujurnya bekal saya belum cukup, masih banyak kurangnya. Oleh karena itu waktu jangan kita sia-siakan. Dari mana kita ingin mulai? Dari bangun tidur. Alhamdulillah Ustaz. Tadi itu yang saya sampaikan, tidak lupa ya. Ini bahasa intermezzo tapi boleh kita terapkan. Masih ingat nggak? Bangun tidurku terus berdoa di kamar mandi. Jangan lama-lama. Salat tahajud. Janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Iya kan? Itu waktu yang luar biasa. Insya Allah. Habis salat subuh. Sudah menunggu amalan-amalan berikutnya. Zikir muqayyad yang terikat. Setelah itu zikir pagi. Yang ingin relaksasi istirahat boleh sebentar sambil baca Quran relaksasinya, ya kan? Habis sholat subuh baca Quran kan nikmat tuh. Nggak usah banyak-banyak lah, 3 ayat saja. 3 ayat berikut 3 lembar. Alhamdulillah, ya kan? Setelah itu persiapan. Bagi yang mau kerja, silakan. Bagi ibu-ibu menyiapkan sarapan, ya kan? Tunggu waktu sebentar, tak terasa, sudah dekat. Masuk waktu duha, sholat duha, Masya Allah. Sholat duha bukan lagi 2 rakaat, minimal 4 rakaat lah. Kalau 2 rakaat itu baru sedekah untuk sendi-sendi tubuh kita. Ya kan? Minimal 4 rakaat. Waktu masih ada, Alhamdulillah Ustaz istiqomah 8 rakaat, keren. Tapi bagi karyawan nggak bisa Ustaz, minimal 2, Alhamdulillah, ya kan? Kerja bagi yang kerja, atau aktivitas yang lain, Masya Allah. Cepat sekali waktu berlalu, jelang kumandang waktu zuhur, persiapan, wudhu, syukril wudhu, ya kan? Khusus zuhur itu amalannya banyak, padahal fisiknya penat, letih. Qobliyahnya 4 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat, badiahnya 2 rakaat. Jadi khusus waktu zuhur itu 10 rakaat tuh. Setelah itu persiapan, ada waktu kesempatan makan siang, lanjutkan pekerjaan, nunggu waktu. Nah, karena masih di kantor tak bisa untuk berjamaah, ya dia selesaikan pekerjaannya. Tidak lupa sore hari zikir petang. Bersiap untuk pulang. Alhamdulillah sholat maghrib. Bagi yang di perjalanan, ya berusahalah tidak meninggalkan waktu sholat maghribnya. Maghrib tidak ada qobliyahnya, tapi punya kesempatan ya syukril wudhu, tahiyatul masjid bagi yang sudah masuk ke masjid, atau sholat sunnah mutlak. Masya Allah, pada maghrib, kemudian ba'diyah 2 rakaat.
Karena hari Ahad kedua ada taklim kita. Alhamdulillah sampai adzan Isya. Pasti belum makan malam nih kan? Salat Isya kita nanti, kemudian pulang makan malam. Alhamdulillah. Habis itu ngapain Pak? Baca-baca buku ya, atau ada sesuatu yang perlu didiskusikan dengan keluarga. Masya Allah. Istirahat kita malam, malamnya indah, paginya cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah. Alhamdulillah, karena hidupnya untuk ibadah. Tolong ulangi. Malamnya indah, paginya cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah. Alhamdulillah, karena hidupnya untuk ibadah. Pak Edwin hafal enggak? Jadi begitu ya mas sekalian, angka bernilainya waktu. Ada satu surat yang kalau Al-Quran cuma diturunkan satu surat ini saja diamalkan, sudah cukup. Itu menurut Imam Syafi'i, yaitu Quran surat favorit. Kita semua hafal ayat ini. Surat 103, wal asri, innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa atau demi waktu asar, semua orang merugi kecuali siapa mereka? Pertama orang yang beriman. Alhamdulillah Allah sudah berikan iman kepada kita, nikmat terbesar menjadi orang beriman. Kalau punya iman bagaimana? Belajar, dapat ilmu, kemudian beramal solih, masya Allah, amal vertikal maupun amal horizontal. Setelah itu tidak lupa dia, tidak ingin dia cari selamat sendirian. Ada ruang dia berbagi perhatian, yaitu saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Semoga ini bisa kita lakukan. Jadi ayat ini luar biasa. Satu surat diamalkan oleh orang beriman, pasti dia akan selamat dunia. Pertanyaannya kira-kira mengamalkan ini bagaimana ini prakteknya? Ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah mudah ya Pak? Insya Allah. Nah inilah yang kelima, waktu yang tidak boleh kita sia-siakan. Yang keenam sebagai nomor yang terakhir, karena ini ada 12 sebenarnya ini. Tapi ini sudah mewakili setelah saya rinci, yaitu yang keenam. Ikat cinta semua karena Allah. Ikat cinta semua karena Allah. Maka menjadi orang beruntung gitu. Ikat cinta semua karena Allah. Dari mana kita mulai? Dari keluarga. Berkeluarga karena Allah. Karena kalau niatnya karena Allah, ingin semuanya selamat. Ayat ini sudah sering diulang-ulang. Tapi kita nggak akan pernah merasa jemu, bosan dengan ayat ini kan. Ingin kelak dengan keluarga sama-sama jadi ahli surga. Kan tidak ingin ada anggota keluarga kita yang dilemparkan ke dalam neraka. Inspirasinya sudah ada. Bersama orang-orang soleh masuk surga. Jadi berkeluarganya karena Allah. Bersahabat karena Allah. Tidak ingin cari selamat sendirian. Bahkan Allah perintahkan dengan terang benderang. Bersahabatlah kalian itu karena Allah. Tadi ayat ini dibaca tuh pas banget tuh. Masya Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai, jangan. Jadikan persahabatan kita jalan ke surga kita. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat At-Taubah surat 9 ayat nomor 119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar itu kan ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli tauhid, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Di mana mereka kita jumpai? Di medan jihad, di jalan Allah, di majelis ilmu, taman syurga. Lebih khusus lagi di Masjid As-Solihin Kalibata Indah. Yang malam hari ini, alhamdulillah, hampir 100 orang yang hadir. Alhamdulillah. Saya bilang hampir ya Pak. Alhamdulillah.
Pak, nggak nikmat di majelis ilmu ini, Masya Allah. Ini wajahnya terlihat cerah semua ini. Nikmat di majelis ilmu. Karena apa? Ada ruang istimewa kita mendapatkan kesempatan terkabulnya doa. Malaikat membersamai kita, mengepakkan sayapnya mendoakan kebaikan untuk kita. Alhamdulillah Ustaz, selesai taklim, pulang ke rumah hutang lunas. Percaya nggak Pak? Iya, karena doanya dikabulkan Allah. Itu diantaranya. Nah, ikat cinta kita karena Allah. Di akhirat nanti, orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah akan dapat naungan dan perlindungan. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim yang nggak asing lagi di antara 7 golongan tersebut, yaitu warajulani tahaban billahi ijtam alaihi wa tafarraq alaihi. 2 orang yang mencintai saudaranya karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Jadi langkah nikmatnya persaudaraan persahabatan kita ini. Enggak begitu dikasih surat cinta lagi sama Allah nih untuk kita ingat baik-baik ini. Masya Allah, impiannya bukan cuma di dunia bahagia tapi sampai di surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri, dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga itu malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Saya mengukir dengan kalimat, yaitu kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan yang tak bertepi nikmatnya, yaitu engkau menjadi penduduk surga. Asbab karena kesabaranmu. Quran surat Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat di nomor 23-24. Jadi ikatlah cinta kita karena Allah. Nah, ada hadis penguatnya. Man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa man'a lillahi faqad istakmalal iman. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, maka dia telah memiliki kesempurnaan iman. Ini urusannya apa ini? Akhlak. Sebab akhlak seseorang menentukan derajat dia di surga nanti. Pertama, mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah itu bukan untuk menyenangkan saudaranya, tapi bagaimanakah menjadi penyelamat saudaranya. Ketika seorang mencintai karena Allah, saat saudaranya melakukan tindakan yang buruk, dia tidak ragu untuk mengingatkannya. Karena sering yang terjadi dalam pergaulan, bestinya melakukan kesalahan, dia bilang apa? Segan mau ngingatin, gak enak. Saudaranya makin terjerumus tuh. Jadi kalau kita mencintai karena Allah pada seseorang, ingatkan dia saat dia melakukan perbuatan yang salah. Itu namanya mencintai karena Allah. Bukan membuat dia senang, tapi salah langkah. Yang kedua, membenci karena Allah. Wa abghadha lillah. Ini juga penting ini. Artinya apa? Jangan kau benci pelaku maksiat itu, tapi perbuatan buruknya yang kau benci. Saudaramu, engkau kenal dia pelaku kejahatan, tindak kriminal atau maksiat, jangan kau benci orangnya, tapi bencilah perbuatannya. Sebab kalau engkau benci orangnya atau pelakunya, kebaikan tertutup sudah. Engkau segan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini prakteknya luar biasa nih Pak. Bagaimana mungkin ya, seolah-olah ini orang jahat, kok orangnya nggak kita benci. Biasanya satu paket ya. Ya orangnya ya kelakuannya kita benci. Malas kalau ketemu dia. Padahal ini ruang istimewa itu. Kalau kita membenci karena Allah itu,
perbuatannya yang kita benci, orangnya tidak kita benci, tapi kita punya ruang untuk mengajaknya kebenaran. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seru orang kepada yang ma'ruf dalam kebaikan. Maksudnya hikmahnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Kalimat yang menerangkan dia, mencerahkan dia. Namun prakteknya terus terang ini perlu perjuangan, Pak. Sebab orang kalau sudah menjadi pelaku kejahatan maksiat, kita sudah enggan biasanya. Padahal ini makin besar perjuangannya, makin besar ujrohnya atau balasannya. Gimana Pak kira-kira Pak? Masih benci sama orangnya atau perbuatannya? Semoga kita tidak benci orangnya ya. Apalagi dia muslim, Masya Allah. Orang gak beriman aja punya ruang kita untuk mendoakan agar dia dapat hidayah. Apalagi dia saudara kita muslim. Jadi gak boleh kita menghakimi seseorang itu. Yang terjadi di masyarakat kalau ada orang melakukan maksiat, perbuatan kriminal, dihakimi, dihabisi bahkan. Seolah kita memiliki nyawa seseorang. Ini gak boleh juga. Iya kan? Ada ruang. Allah saja yang ngasih kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri. Dosanya enggak terhitung tuh. Bak setinggi gunung sedalam lautan. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana mungkin kita untuk menghakimi seseorang? Ya. Nah, ini dia. Mudah-mudahan setelah ini kita proporsional melihat seseorang. Jangan kau benci orangnya, bencilah perbuatannya. Tetaplah tebar kebaikan. Ya, Masya Allah. Kemudian memberi juga karena Allah. Jangan memberi karena ada udang di balik. Ada udang di balik tepung katanya. Nasi punya tujuan nih. Sekarang dia aku kasih pisang goreng. Besok dia bawa ayam panggang. Mudah-mudahan gak begitu. Sudahlah yang kita berikan itu memang kesempatan. Kapan lagi? Karena esok belum tentu kita miliki momen itu. Tapi insya Allah Pak ya, kebaikan itu gak sia-sia. In ahsantum li anfusikum pasti. Jadi memberilah karena Allah. Jangan punya keinginan yang lain, berharap lebih. Berharapnya kepada Allah. Kemudian tidak memberi juga karena Allah. Ada saatnya kita tidak memberi, harus karena Allah juga. Seorang ini pelaku maksiat. Sering kita kasih, digunakan untuk keburukan. Maka jangan kita kasih. Itu orang lain ya Pak ya. Anak sendiri, masih SD dikasih motor. Masih SMP dibelikan motor. Ini kita tidak sayang sama mereka, tidak memberinya. Jadi jangan kita kasih, belum waktunya dia naik sepeda motor, masih SMP kan. Ya kan? Nah, ini maksudnya. Jadi ada ruang istimewa bagi kita untuk melakukan kebaikan sehingga kita tidak rugi, insya Allah. Terakhir Bapak Ibu sekalian, karena ini harus menjadi closingnya, tahun depan kita masih jumpa mudah-mudahan ya. Tapi tahun depan saya tanggal 11 bawa jamaah umroh. Tanggal 11 itu hari Sabtu. Berarti Ahad kedua saya absen tahun depan. Kalau bisa dilukir kita cari waktu. Oh ganti Pak itu ini ya boleh. Saya doakan jamaah sekalian nanti di Haramain Allah berikan keluasan rezeki, kesehatan, kemudahan, pertolongan. Yang rindu ke Baitullah bisa ke Baitullah lagi ya. Urusannya dimudahkan Allah, dijawab semua permohonannya, amin. Kita mendoakan dalam kebaikan, insya Allah ya. Penutupnya, gunakan semua aktivitas kita ini, sarana ini untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan sebuah syair. Bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Kata siapa Pak? Ini kata kita semua, insya Allah. Barakallahu fikum. Sampai kita dipertemukan di tahun depan, insya Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.